Separatisme adalah suatu paham atau gerakan yang perlu dipahami dengan baik. Istilah separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok. Dalam hal ini adalah negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru. Gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Hal ini tentunya harus diperhatikan benar. Apa penyebabnya? Karena tentunya suatu gerakan separatisme muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Secara etimologis, separatisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris separate, yang berarti terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam hal ini mendirikan negara sendiri. Separatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang atau golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai primordialisme dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kalau kita menyebut kata primordialisme, tentu kita akrab dengan adanya organisasi Papua Merdeka atau OPM, Gerakan Aceh Darussalam atau GAD, dan sebagainya. Primordialisme juga berkaitan erat dengan unsur SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan primordialisme? Secara etimologi, primordial atau primordialisme berasal dari bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenun atau ikatan. Sedangkan menurut KBBI, primordialisme dapat diartikan sebagai perasaan kesukuan yang berlebihan. Umumnya, primordialisme berarti suatu paham yang memegang teguh hal bawaan sejak kecil. Hal-hal ini dapat meliputi tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, salah satu realitas yang berkaitan dengan primordialisme adalah pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Isu primordialisme dalam pilkada sering menjadi buah bibir masyarakat Indonesia karena biasanya menyangkut isu SARA yang mana merupakan topik yang tergolong sensitif. Efek dan imbas dari isu ini pun beragam terhadap masyarakat di daerah tersebut, bahkan mencapai cakupan nasional. Isu primordialisme dalam pilkada juga akrab dikaitkan dengan adanya politik identitas. Lalu, bukankah Indonesia itu satu seperti bunyi sila ketiga dari Pancasila dan semangat juang Sumpah Pemuda? Seharusnya memang begitu, namun pelaksanaan pilkada di beberapa daerah masih diduga terlibat unsur primordialisme yang biasanya menyinggung perihal SARA. Lalu, mengapa primordialisme dalam pilkada dapat terjadi? Salah satu faktornya adalah adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok sosial. Lalu ada pula faktor adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok sosial dari ancaman luar. Jika berlarut-larut, hal ini berpotensi menyebabkan dampak negatif seperti hubungan yang kurang harmonis dan perselisihan antar kelompok sosial. Salah satu fenomenanya adalah pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Menurut survei lapangan mengenai Pilkada DKI Jakarta 2017, isu primordialisme yang diukur dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi agama dan etnis. Karena seperti yang kita tahu, salah satu pasangan calon nomor 2 pada saat itu, Bapak Basuki Cahayapurnama, merupakan keturunan etnis Tionghoa dan beragama non-Islam. Dari sisi agama, Jakarta tidak tergolong heterogen karena 85% dari penduduknya adalah Muslim. Maka dari itu, besar kemungkinan paslon yang beragama Islam akan lebih digemari oleh masyarakat. Sedangkan dari sisi etnis, Jakarta tergolong heterogen dengan angka 36% dari penduduknya adalah suku Jawa, 28% suku Betawi, 15% suku Sunda, dan sisanya terdiri dari suku lainnya. Pilkada DKI Jakarta ini dianggap sebagai salah satu peristiwa yang kontroversial karena tidak hanya menjadi buah bibir di lingkup DKI Jakarta saja, tapi juga menjadi pembahasan nasional dan memiliki imbas terhadap pilkada daerah lainnya walau tidak seberat dan se-ekstrim Pilkada DKI Jakarta tersebut. Menanggapi isu tersebut, warga pun telah menyuarakan aksinya. Misal dengan aksi demonstrasi terhadap lembaga pemerintah. Mereka turun ke jalan dan menyuarakan hak mereka sebagai pemilih. Tanpa pandang bulu, mereka menggaungkan keadilan dan memohon penghentian politik SARA. Banyak pula kampanye melalui media sosial mengenai gerakan anti-SARA, termasuk anti-primordialisme yang berlebihan. Lalu bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Hal yang paling mendasar adalah pemahaman mengenai perbedaan, sehingga kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selain itu, kita juga harus meyakini bila seluruh ras, agama, suku, dan golongan adalah sama baiknya dan tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain.
Dan sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus tetap menanamkan rasa persatuan seperti yang terdapat pada Pancasila dan semangat juang Sumpah Pemuda. Dalam aspek pilkada ataupun pemilu, kita hendaknya memilih pemimpin yang kompeten dan sesuai dengan hati nurani kita untuk Indonesia yang lebih baik. Ibu Pertiwi sedang menangis, menatap kehidupan pemudanya yang tragis. Hati Ibu Pertiwi pun teriris, melihat pemudanya ingkar pada janji-janji manis. Janji mereka mengenai Sumpah Pemuda yang magis. Ibu Pertiwi pasti sedang marah, melihat rakyatnya yang di atas semakin serakah, sedang yang di bawah hanya mampu menengadah. Ibu Pertiwi pasti mulai gelisah, karena ia makin menua dan lelah, namun rakyatnya terpecah belah. Bukankah harusnya kita bersatu? Bukankah harusnya kita satu? Marilah kita berpadu, bersama-sama bangkit untuk Indonesiamu, dan merajut harmoni bagi Indonesiaku. Tunggu kami, Ibu Pertiwi, akan kami ciptakan senyummu kembali. Di hari tua, tempat akhir menutup mata. Membuat kita terlepas dari aneka tanggapan. Namun baiklah untuk kita mengerti bahwa menilai agama A dengan menggunakan pola pikir kita sebagai penganut agama B, itu hanya akan berakhir pada sebuah perdebatan yang tak berujung. Menurut saya aneh sekali ketika melihat diskusi-diskusi tentang ajaran agama, kelompok satu menggunakan kitab suci sebagai dasar untuk berargumen, dan kelompok yang lain menggunakan kitab sucinya juga sebagai dasar untuk berargumen. Ketemunya di mana? Sejujurnya, sebagai orang yang beragama, saya sangat merasa kecewa ketika melihat orang mencaci maki, orang saling gontok-gontokan untuk memperjuangkan ajaran agamanya lebih benar daripada ajaran agama B, C, atau D. Apa sebenarnya esensi beragama atau beriman jika emosi dan tabiat jahat itu lebih banyak menguasai hati dan menjebak pemeluknya pada fanatisme? Saya sering berpikir, fanatisme itu sebetulnya adalah produk dari kebodohan. Bagi saya adalah tepat jika diskusi-diskusi agama itu lebih menitik beratkan kepada tesis dasar yang disepakati oleh kedua belah pihak dan bagaimana masing-masing agama menyampaikan argumentasi atas tesis yang disampaikan. Dan hal itu justru akan lebih memperkaya masing-masing agama, justru akan semakin memperkaya khasanah pemahaman dari masing-masing pemeluk agama terhadap agama yang lainnya. Misalnya berfokus kepada tema-tema seputar kemanusiaan, membangun ekologi, membangun tatanan hidup yang ideal, lalu diskusi mengarah kepada sebuah pertanyaan, bagaimana masing-masing agama berkontribusi atas persoalan-persoalan tersebut. Bagi saya, diskusi atau dialog agama-agama seharusnya lebih merupakan usaha untuk menggali apa relevansi agama-agama untuk menumbuh kembangkan kemanusiaan dan kehidupan. Apa relevansi agama bagi kehidupan sosial? Apa relevansi agama untuk meningkatkan mutu kemanusiaan? Apa relevansi agama untuk membangun dunia yang berbudaya cinta? Agama-agama harusnya memiliki relevansi yang konkret untuk menumbuh kembangkan kemanusiaan. Masih bisa dimaklumi jika usaha manusia untuk mengerti tentang Allah itu masih jauh dari kesempurnaan. Atau apabila manusia membuat kesimpulan yang terlalu cepat mengenai penciptanya, atau terlalu jauh dari apa yang sebenarnya. Saya percaya Allah akan mengerti dan memahami itu. Tetapi, jika kita menjadi manusia yang tidak saling mengerti tentang manusia, cepat membuat kesimpulan yang keliru tentang manusia, ini sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi. Karena kita berpijak dan hidup pada bumi yang satu dan sama. Kita berada dalam dimensi ruang dan waktu yang sama. Kalau kita berani mengaku bahwa kita mengenal dan mencintai Allah yang tak kasat mata, harusnya kita semakin ahli untuk mengenal dan mencintai sesama manusia yang kasat mata. Kalau kita sungguh mengaku bahwa kita kenal dan mencintai Allah,
tetapi parah dalam mengenal dan mencintai sesama, saya menjadi ragu. Jangan sampai Allah yang kita kenal dan kita cintai itu bukan Allah yang menciptakan kita, melainkan Allah yang kita ciptakan sendiri. Melalui video dan ocehan saya ini, saya ingin sekali mengajak kita semua yang beragama untuk mari bersama-sama membangun dunia yang berbudaya cinta. Saya sebagai penganut Katolik, yang lain sebagai penganut Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Mari kita semua dengan beragama, kita berbondong-bondong untuk membangun dunia yang berbudaya cinta. Jangan sampai agama justru membuat kita akhirnya terpecah belah dan terpisah-pisah. Tuhan menghendaki kita beragama supaya kita saling menyumbang ide, menyumbang gagasan, menyumbang pemahaman, menyumbang iman demi menciptakan sebuah tatanan dunia yang berbudaya cinta. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi dengan Question and Answer Terasos, mimbar kehidupan sosial dan kebudayaan. Sebelum kita memahami lebih jauh mengenai etnosentrisme, kita tahu pada dasarnya manusia adalah seorang individualistik. Orang yang cenderung mengikuti naluri biologi untuk mementingkan diri sendiri sehingga menghasilkan hubungan antara manusia yang bersifat antagonistik atau pertentangan. Kerjasama antara individu dalam masyarakat umumnya bersifat antagonistic cooperation. Akibatnya manusia mementingkan diri dan kelompoknya sendiri karena menganggap folkways-nya lebih baik daripada kelompok lain. Lahirlah rasa in-group yang berlawanan dengan rasa out-group yang bermuara pada etnosentrisme. Individu menilai kelompok lain berdasarkan pada budayanya, khususnya dalam hal bahasa, perilaku, adat, dan agama. Sikap in-group pada umumnya mempunyai faktor simpati, solidaritas yang tinggi, dan mempunyai perasaan dekat dengan anggota kelompoknya. Sedangkan sikap terhadap out-group selalu ditandai dengan antagonisme dan antipati. Perasaan in-group dan out-group merupakan suatu dasar sikap yang oleh Mayor Pollack disebut sebagai etnosentrisme. Lalu, apa pengertian etnosentrisme itu sendiri? Menurut Harris dalam bukunya 1985, etnosentrisme merupakan kecenderungan bahwa individu menganggap kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok lain, yang dianggap liar, inhuman, dan bahkan tidak rasional. Menurut Coleman dan Cressey dalam bukunya 1984, orang yang berasal dari suatu kelompok etnis cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik. Kecenderungan ini disebut sebagai etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk memandang norma dan nilai yang dianut seseorang sebagai hal yang mutlak dan digunakan sebagai standar untuk menilai dan mengukur budaya lain. Menurut Zastrow dalam bukunya 1999, mengatakan bahwa setiap kelompok etnis memiliki keterkaitan etnis yang tinggi melalui etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu kecenderungan untuk memandang norma-norma dan nilai dalam kelompok budaya sebagai suatu yang mutlak dan digunakan sebagai standar untuk mengukur dan bertindak terhadap semua kebudayaan yang lain. Etnosentrisme membimbing para anggota kelompok untuk memandang kebudayaan mereka sebagai yang terbaik, terunggul daripada kebudayaan kelompok lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa etnosentrisme adalah kecenderungan untuk memandang norma-norma dan nilai dalam kelompok budayanya sebagai yang terbaik dan digunakan sebagai standar untuk mengukur dan bertindak terhadap semua kebudayaan lain. Itulah Question and Answer Terasos. Jumpa lagi di Question and Answer Terasos berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa sejarah nasional Indonesia
mestinya tidak boleh mengagung-agungkan bangsa Indonesia dalam kehidupan, ya, terutama kehidupan berbangsa dan juga kehidupan bertetangga dengan bangsa lain. Artinya, mengagung-agungkan itu adalah merupakan bentuk sofinisme, yaitu ajaran yang menganggap bahwa dirinya sendiri atau bangsanya sendiri itu merupakan bangsa yang terbaik di dunia. Sikap sofinistik ini misalnya ditunjukkan oleh bangsa Yahudi yang merupakan bangsa yang mengaku bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang mendapat banyak rahmat dari Tuhan, ya, atau bangsa pilihan Tuhan, sehingga mereka merasa dari situ muncul kesombongan. Jadi sofinistik adalah sikap kesombongan bangsa-bangsa ketika dia membandingkan bangsanya itu dengan bangsa lain. Nah, tentu saja bangsa Indonesia adalah bangsa yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Jadi ketika bangsa itu sehat rohaninya, maka dia tidak boleh dinyatakan bahwa dirinya adalah bangsa terbaik. Karena pernyataan seperti itu adalah pernyataan kesombongan. Dan kesombongan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia yang sehat pikirannya, sehat agamanya, dan sehat imannya. Jadi bangsa Indonesia tidak layak melakukan kesombongan bangsanya itu. Nah, karena kesombongan itu, maka seringkali bangsa-bangsa lain dijadikan objek, ya, objek pelecehan, objek pembantaian, dan juga objek kekuasaan, ya, seperti yang dilakukan melalui penjajahan baik kolonialisme maupun imperialisme. Jadi imperialisme dan kolonialisme itu memang menerbitkan sikap-sikap sombong, sikap-sikap angkuh, sikap-sikap menganggap enteng bangsa lain. Dan tentu saja sikap ini sangat merugikan diri sendiri, karena bagaimanapun juga manusia itu di hadapan yang Maha Kuasa itu pada hakikatnya sama, tidak berbeda. Yang diutamakan adalah iman dan ketakwaannya. Jadi Allah tidak akan melihat ketampanan seseorang, tidak akan melihat kepintaran seseorang, dan juga tidak melihat kekayaan seseorang. Tapi yang dilihat adalah hati yang beriman dan juga bertakwa. Artinya orang bisa membedakan antara perilaku yang buruk, melanggar norma-norma agama, dan menjalankan sesuai dengan norma agama. Jadi yang dilihat itu ketakwaannya, bukan ketampanannya, bukan kekayaannya, bukan juga kepintarannya. Nah, oleh karena itu, manusia yang sombong adalah manusia yang sebenarnya membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Karena memang dengan kesombongan itu manusia kemudian menumpahkan segala kesalahan
kelemahan kepada pihak-pihak lain yang seringkali dijadikan kambing hitam. Jadi sebenarnya kambing hitam ini adalah pihak-pihak atau orang lain yang tidak bersalah, tetapi dalam sejarah mereka seringkali menjadi korban ya, pemerkosaan, korban penguasaan atau penjajahan, korban pembantaian, kemudian korban perampasan harta, dan juga korban pelecehan. Nah, orang-orang lemah itu seringkali dianggap sepele. Padahal sebenarnya kita harus mempunyai pandangan bahwa jalmo tan keno kiniro. Jadi setiap makhluk, setiap manusia, setiap insan itu tidak bisa ditebak. Jangan-jangan yang kita anggap enteng itu justru dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jalmo tan keno kiniro. Jadi manusia tidak boleh menganggap dirinya lebih hebat daripada orang-orang lain. Dan kalau dia berpikiran seperti itu, sungguh dia merupakan orang yang sesat. Karena yang Maha Kuasa itu menciptakan manusia dengan peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang sama, karena memang mendapatkan fasilitas-fasilitas panca indera yang lengkap, otak, pikiran, dan hati nurani. Jadi pada dasarnya manusia itu dibuat sama, sehingga sebenarnya memang semuanya sama di hadapan Tuhannya. Jadi bangsa yang sombong itu bangsa yang merusak dunia. Jadi sepanjang kita mengamati peristiwa-peristiwa sejarah, bangsa-bangsa yang merasa dirinya hebat itu seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, akibatnya bangsa-bangsa lain yang sebenarnya lebih berperadaban, artinya mempunyai etika pergaulan yang baik, ya, kemudian mempunyai tata cara adat istiadat kehidupan yang lurus misalnya. Ini sebenarnya mereka adalah bangsa-bangsa yang berperadaban. Tetapi bangsa yang membantai bangsa lain, mereka adalah bangsa-bangsa yang biadab, bangsa-bangsa yang tidak punya peradaban. Ya. Jadi tentu saja sejarah nasional kita tidak boleh bersifat chauvinistis yang menggunakan paham chauvinisme, yaitu paham sempit terhadap dirinya dan bangsanya sebagai bangsa yang lebih baik daripada bangsa lain. Jadi chauvinisme ini akan tampak atau sudah pernah dibahas, yaitu sebagai fenomena penulisan sejarah yang bersifat nasionalistis. Jadi sejarah yang nasional dan nasionalistis itu berbeda. Jadi kalau yang nasional itu menggunakan paham nasional yang benar, sedangkan nasionalistis itu paham nasionalnya itu berlebih-lebihan. Nah, karena berlebih-lebihan inilah kemudian tindakannya juga berlebih-lebihan. Nah, sehingga sejarah nasionalistis ini bukanlah sejarah yang sehat, terutama dilihat dari pikiran
ya, sikap dan tindakan. Jadi sejarah nasionalistis itu tidak boleh ditulis sebagai sejarah nasional Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.